Nama saya Nur Hadi Suryantoro, alamat Pengasih, RT 04 RW 01, Pengasih Kulon Progo. Usaha saya Wingko dengan merek Permatasari. Dulu usaha Wingko ini saya awali sudah lama sekali, mulai dari tahun 2002. Terus seiring waktu berjalan itu ya alhamdulillah udah ada pemasukan, omsetnya juga udah lumayan. Tapi seiring dengan waktu, terutama mulai corona ini, itu benar-benar bisa dikatakan lumpuh. Artinya dari masalah produksi, terutama masalah pemasaran juga kita terombang-ambing dengan corona ini. Akhirnya ya di saat apa itu istilahnya itu kebutuhan yang sangat mendesak, di satu sisi masih juga dengan istilah itu butuh biaya buat anak-anak juga. Akhirnya timbul coba kita alih ke ternak jangkrik. Di samping juga dengan buka warung kecil-kecilan sembako, kita pertama sembako istri saya, terus saya sendiri ke ternak jangkrik. Alhamdulillah dengan ternak jangkrik itu ya ada juga sedikit bisa untuk pemasukan lah, tapi seiring juga karena ada PSBB dan sebagainya itu kan istilahnya jangkrik cuma bisa di pasaran lokal, jadi harganya ya naik turun gitu. Terutama sekarang semakin lama semakin ngedrop. Tapi akhirnya setelah kemarin PSBB itu agak sedikit longgar, barang bisa dibawa keluar lagi, itu ya alhamdulillah itu harga udah mulai kembali, meskipun belum normal tapi ya lumayan. Jangkrik itu kita belajar terutama kita lihat-lihat di YouTube, itu kok tertarik dengan modal yang sedikit. Kalau pas jatuhnya rezeki banyak, alhamdulillah bisa berlipat ganda dengan modal yang kita tanam. Sedangkan untuk misalnya faktor kerugian, katakanlah istilahnya saat rugi-ruginya itu ya cuma rugi tenaga aja. Jadi kalau istilahnya itu antara modal dengan hasil itu peluangnya masih tinggi lah hasilnya. Modal untuk jangkrik itu cuma mas, kita beli telur itu. Nah, kebetulan saya cari informasi, akhirnya saya masuk ke paguyuban. Di situ kita ada komunitas jangkrik itu mas. Masuk ke situ, nanti telur kita ambil di sana dulu, nanti seperti hampir bisa dikatakan plasma gitu mas. Kita ambil telur, ambil pakan, nanti mereka waktu panen mereka yang ambil panennya. Jadi kita nggak usah mikir ke pemasaran kemana-mana, bisa konsentrasi ke produksi.
suka dukanya ya lumayan aja, kita nikmati aja, yang penting yang jelas kita nikmati aja. Memang prosesnya seperti itu. Yang namanya jangkrik itu kan makanannya di samping ada makanan pokok yaitu pakai BR, kita pakai hijauan. Ya hijauan kita cari di sawah dimanapun yang ada yang bisa dimakan, terutama di area-area pinggiran pantai itu banyak makanan jangkrik di sana. Untuk jangkrik kita kerjasama dengan paguyuban itu karena dari paguyuban itu punya apa itu istilahnya itu omset atau apa istilahnya itu, per hari itu nebar 3 kilo telur. Sedangkan kita satu paguyuban yang ada 30 orang. Nanti bisa diatur sama paguyuban, istilahnya hari tanggal 1 yang nebar saya, terus nanti tanggal 2 yang nebar teman saya gitu, dan seterusnya. Untuk saya sendiri itu per minggu saya bisa panen jangkrik ya sekitar, kalau dihitung standar itu sekitar setiap 1 minggu 1 kintal. Kalau untuk 1 kintal itu kita butuh telur 1 kilo telur kita tebar, terus makanannya itu kita siapkan BR itu satu karung. Nanti setelah itu kita juga menyiapkan hijauan. Nah, nanti tinggal biasanya hari ke umur 20 hari itu baru kita mulai nanti kira-kira pakannya habis berapa itu bisa kita sesuaikan. Biasanya untuk standarnya setiap 1 kilo telur jangkrik itu kita menyiapkan BR 2 karung 1 kintal. Terus nanti diharapkan panennya juga 1 kintal. Perhitungannya seperti itu, Mas. Untuk harga, kalau sekarang ini di pasaran itu ya dari produksi diambil pengepul itu ya sekitar angka 20 sampai 23 gitu. Nanti di pasaran udah lain lagi. Kemarin pernah kita masalahnya juga masih baru-baru juga. Jadi kemarin waktu musim bediding itu ya Mas, itu biasa jangkrik itu kalau di waktu normal itu umurnya cuma 30 hari. Di saat musim bediding kemarin bisa menyampe 45 hari. Tapi untuk perhitungan makanannya tetap sama, cuma umurnya aja yang semakin tua. Dan kalau kita kurang hati-hati, artinya kita kurang bisa menjaga suhu dalam box itu, jangkrik kedinginan terus banyak yang mati gitu. Kalau waktu masih kecil-kecil itu. Yang pertama, yang jelas kita nggak boleh terlalu sering mengeluh lah. Mengeluh mungkin boleh aja, tapi jangan keterusan. Kedua, kita ya
kita berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan aja, kita nikmati, kita cari informasi sekarang lebih mudah, kita cari apa itu lebih mudah, ya itu aja, kita yang penting kita nikmati aja. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada mas. Kita mengharapkan apa seperti kartu prakerja, kita coba daftar tapi gagal, yang lain juga seperti itu, ya udah. Itu tadi kita nikmati aja.